Di sebuah desa kecil yang damai, tepat di tepi hutan lebat, hiduplah seorang anak laki-laki bernama Bayu bersama ayah dan ibunya. Bayu baru berusia 6 tahun, penuh rasa ingin tahu, dan sangat ceria. Hari-harinya dihabiskan dengan bermain di sekitar rumah, berlarian di antara kebun, atau duduk di tepi hutan sambil mengamati burung dan kupu-kupu. Jangan masuk ke hutan terlalu jauh, Bayu. Hutan itu luas dan berbahaya, kata ibunya suatu hari ketika melihat Bayu mendekati batas pohon-pohon besar. Tapi aku ingin tahu apa yang ada di sana, Bu, kata Bayu dengan mata berbinar. Ibunya tersenyum, tetapi ia memperingatkan, ada binatang buas, dan jika kamu tersesat, kami susah menemukanmu. Namun, rasa penasaran Bayu pada hutan terus tumbuh. Ia merasa ada sesuatu yang menariknya ke sana, meski ia tidak tahu apa. Sore itu, udara terasa hangat, dan langit cerah berwarna biru. Bayu sedang bermain di halaman rumahnya. Ia memungut beberapa ranting kecil dan daun-daun kering, mencoba membuat sebuah istana kecil untuk serangga yang sering ia lihat. Namun, perhatian Bayu segera teralihkan ketika seekor kupu-kupu biru terbang rendah di dekatnya. Kupu-kupu itu begitu indah dengan sayapnya yang berkilauan. Bayu, dengan rasa penasaran khas anak-anak, segera berdiri dan mengikutinya. Wah, cantik sekali. Aku ingin melihat lebih dekat, gumam Bayu sambil melangkah lebih jauh dari halaman rumahnya. Kupu-kupu itu terbang semakin tinggi, melewati pagar dan menuju ke arah hutan. Bayu berhenti sejenak, menoleh ke belakang, memastikan rumahnya masih terlihat. Namun rasa penasaran yang begitu besar mendorongnya untuk melanjutkan langkah. Aku hanya sebentar saja. Nanti aku kembali sebelum ibu mencariku, pikirnya. Langkah-langkah kecil Bayu membawanya masuk ke dalam hutan. Pohon-pohon tinggi menjulang di sekelilingnya, menciptakan bayangan panjang yang bergerak perlahan ditiup angin. Semakin dalam ia melangkah, semakin jauh kupu-kupu itu terbang. Tapi Bayu tak ingin menyerah. Ia terus mengejar. Ketika akhirnya kupu-kupu itu hinggap di sebuah bunga liar, Bayu berhenti dengan nafas tersengal-sengal. Akhirnya aku bisa melihatmu lebih dekat, katanya dengan senyum lebar. Namun, ketika ia mengangkat tangannya untuk mencoba menyentuh kupu-kupu itu, serangga itu kembali terbang, kali ini lebih dalam ke dalam hutan. Bayu ragu sejenak. Ia melihat sekelilingnya dan mulai menyadari bahwa ia tidak lagi mengenali tempat itu. Pohon-pohon tampak lebih besar, semak-semak lebih lebat, dan jalan setapak yang tadi ia lewati seakan hilang. Namun, rasa penasaran Bayu masih lebih kuat daripada ketakutannya. Aku harus bisa melihat kupu-kupu itu lagi, pikirnya. Ia terus melangkah, melewati pohon-pohon besar dan bebatuan kecil, hingga akhirnya ia sampai di sebuah celah di antara pepohonan yang terbuka ke sebuah area kecil yang dipenuhi bunga liar. Tapi kupu-kupu biru itu sudah menghilang. Bayu memandang sekeliling, berharap melihat tanda-tanda kupu-kupu itu, tetapi tidak ada apa-apa selain suara gemerisik daun dan suara burung di kejauhan. Saat itulah Bayu menyadari bahwa ia telah berjalan terlalu jauh. Ia menoleh ke belakang, tetapi jalannya kini terasa asing. Ia mencoba mencari jejak yang tadi ia lewati, tetapi semuanya tampak sama. Bayu mulai merasa takut. Ibu, ayah, panggilnya. Suaranya bergema di antara pepohonan. Tetapi tidak ada jawaban. Hanya suara angin yang berhembus melewati dedaunan. Bayu berjalan ke arah yang ia pikir benar. Tetapi semakin jauh ia melangkah, semakin dalam ia masuk ke hutan. Cahaya matahari mulai redup, tertutup oleh kanopi pepohonan yang lebat. Udara yang tadinya hangat kini terasa dingin, dan suara burung-burung mulai digantikan oleh suara serangga malam. Bagaimana ini? Aku tersesat, bisiknya sambil duduk di bawah sebuah pohon besar. Air mata mulai mengalir di pipinya. Ia merasa sendirian dan sangat takut. Bayu mencoba mengingat apa yang pernah diceritakan ibunya tentang hutan. Kalau tersesat, tetaplah di tempatmu. Jangan bergerak terlalu jauh, supaya lebih mudah ditemukan. Suara ibunya terngiang di pikirannya. Tapi di tempat itu, tidak ada siapapun. Bayu benar-benar merasa terjebak. Suara malam semakin jelas. Di kejauhan, ia mendengar lolongan serigala yang membuat bulu kuduknya meremang. Ia memeluk lututnya, mencoba menenangkan dirinya sendiri. Saat itulah, di tengah rasa putus asa, ia mendengar suara gemerisik yang lembut. Bayu mendongak dengan hati-hati,
Mengira itu mungkin binatang buas. Tapi yang ia lihat adalah sesuatu yang tak pernah ia duga. Seekor rusa berbulu putih berdiri beberapa meter darinya. Rusa itu tampak tenang dan bersinar lembut di tengah kegelapan hutan. Mata rusa itu menatap Bayu dengan penuh kehangatan, seolah berkata, "Jangan takut, aku di sini." Bayu, yang tadinya ketakutan, mulai merasa lebih tenang. "Rusa, kamu cantik sekali," bisiknya. Rusa itu perlahan mendekat, membungkukkan kepalanya, dan mengeluarkan suara lembut. Bayu merasa rusa itu ingin membantunya. "Kamu mau bantu aku pulang?" tanya Bayu dengan suara kecil. Rusa itu menoleh, berjalan pelan ke arah tertentu, lalu berhenti dan menoleh ke belakang, seolah memberi isyarat agar Bayu mengikutinya. Bayu berdiri dengan ragu, tetapi tatapan lembut rusa itu memberinya keberanian. Ia akhirnya melangkah mengikuti rusa putih itu, berharap makhluk ajaib ini benar-benar bisa membawanya kembali ke rumah. Bayu mengikuti rusa putih itu dengan langkah kecil dan hati-hati. Hutan yang tadi terasa begitu gelap dan menakutkan kini tampak sedikit lebih terang, seolah-olah cahaya bulan memancar dari tubuh rusa tersebut. Setiap langkah rusa itu tampak tenang dan percaya diri, seolah ia tahu persis jalan di tengah belantara yang tampak tak berujung ini. "Rusa, kamu tahu jalannya kemana?" tanya Bayu dengan suara pelan, meski ia tahu rusa itu mungkin tak bisa menjawab. Namun, rusa putih itu menoleh sedikit dan menatap Bayu dengan mata lembutnya, membuat Bayu merasa yakin bahwa ia berada di tangan yang aman. Bayu terus berjalan mengikuti rusa itu. Sesekali ia harus melangkahi akar pohon besar, atau menunduk untuk menghindari ranting yang rendah. Rusa itu selalu memastikan Bayu bisa mengikutinya. Ketika langkah Bayu melambat karena kakinya mulai lelah, rusa itu berhenti dan menunggu, memberinya waktu untuk beristirahat. "Kenapa kamu membantuku?" tanya Bayu lagi. Namun, rusa itu hanya menundukkan kepala dengan tenang, seolah-olah menjawab bahwa ia tak perlu alasan untuk membantu. Perjalanan mereka tampak lancar pada awalnya, tetapi suara-suara malam di hutan mulai terdengar semakin jelas. Suara gemerisik di semak-semak membuat Bayu menoleh dengan cemas. Ia memegang ranting kecil di tangannya, mencoba mencari rasa aman. "Rusa, apakah ada binatang buas di sini?" bisiknya dengan gugup. Rusa itu tampak tetap tenang, tetapi langkahnya menjadi sedikit lebih cepat, seolah-olah ia tahu ada bahaya yang mendekat. Saat mereka melintasi sebuah jalan kecil yang dipenuhi daun-daun gugur, suara langkah lain terdengar, semakin mendekat. Bayu berhenti dan memandang sekeliling dengan gugup. Tiba-tiba, dari balik semak, muncul sepasang mata kuning berkilau. Seekor serigala keluar dari bayang-bayang, menggeram rendah sambil memperlihatkan giginya yang tajam. Serigala itu perlahan mendekati mereka, dan tak lama kemudian, dua serigala lain muncul, mengitari mereka. Bayu membeku di tempatnya. "Rusa, apa yang harus kita lakukan?" Rusa putih itu berdiri tegak di depan Bayu, melindunginya dari para serigala. Tubuhnya tampak bersinar lebih terang, dan ia mengeluarkan suara lembut namun tegas, seperti peringatan bagi para serigala untuk menjauh. Namun, serigala-serigala itu tidak mundur. Salah satu serigala melompat mendekat, tetapi rusa itu bergerak cepat, menundukkan kepalanya dan mengarahkan tanduk bercahayanya ke arah serigala itu. Serangan itu membuat serigala mundur dengan suara lolongan kesakitan. Dua serigala lainnya tampak ragu-ragu, tetapi mereka tetap mengelilingi Bayu dan rusa itu, mencari celah untuk menyerang. Bayu berdiri di belakang rusa, tubuhnya gemetar. Ia memejamkan matanya, berharap semuanya akan segera berakhir. Tetapi rusa putih itu tidak gentar. Ia melangkah maju dengan percaya diri, menatap para serigala dengan tatapan penuh wibawa. Cahaya dari tubuhnya semakin terang, menerangi area sekitar mereka seperti sinar bulan purnama. Setelah beberapa saat yang menegangkan, para serigala itu akhirnya mundur, menghilang ke dalam kegelapan hutan dengan lolongan panjang. Bayu membuka matanya perlahan dan melihat rusa itu masih berdiri tegak di hadapannya. "Kamu hebat sekali," bisik Bayu dengan kagum. Ia memeluk leher rusa itu dengan rasa terima kasih yang tulus. Rusa itu menoleh ke Bayu dengan lembut, seolah berkata bahwa mereka harus segera melanjutkan perjalanan. Meski Bayu masih merasa takut, ia merasa aman selama bersama rusa putih itu. Saat mereka kembali berjalan, Bayu tak henti-hentinya memikirkan bagaimana rusa itu berani melindunginya dari bahaya.
Ia merasa sangat beruntung karena makhluk ajaib ini muncul di saat yang paling dibutuhkannya. Malam semakin larut, dan udara semakin dingin. Bayu mulai merasa lelah. Tetapi ia tahu ia harus terus berjalan jika ingin sampai ke rumah. Setiap kali langkahnya melambat, rusa itu menoleh ke belakang, seolah memberi semangat. Hutan tampak lebih menakutkan dari sebelumnya. Tetapi dengan rusa putih di sisinya, Bayu merasa keberanian kecil tumbuh dalam dirinya. Ia tidak lagi merasa sendirian. Meskipun ia masih jauh dari rumah, ia percaya bahwa rusa ini adalah penolong yang dikirimkan untuk menyelamatkannya. Bayu terus mengikuti rusa putih itu di tengah hutan yang gelap. Tubuh kecilnya mulai lelah, tetapi ia berusaha untuk tetap kuat. Rusa itu melangkah dengan tenang, seolah-olah tahu betul arah yang harus diambil. Namun, suasana hutan perlahan berubah. Suara jangkrik dan burung malam yang tadi menemani perjalanan mereka mulai hilang. Hutan menjadi sunyi, terlalu sunyi, hingga membuat Bayu merasa gelisah. Tiba-tiba jadi sepi sekali. Ya, bisik Bayu pelan, memecah keheningan. Rusa putih berhenti di depan sebuah jalan sempit yang diapit oleh pohon-pohon besar. Telinganya bergerak-gerak, seolah mendengar sesuatu yang tidak bisa didengar oleh Bayu. Tubuh rusa itu menegang, dan ia menoleh ke Bayu, memberikan tatapan yang penuh peringatan. "Ada apa, rusa?" tanya Bayu dengan suara kecil, merasa cemas. Saat itulah ia mendengar suara gemerisik dari balik semak-semak di sekitar mereka. Bayu menoleh dengan panik ke kanan dan ke kiri, mencoba mencari sumber suara. Langkah-langkah berat terdengar semakin dekat, diiringi dengan geraman rendah yang membuat jantung Bayu berdetak lebih cepat. Dari balik bayang-bayang pohon, muncullah seekor harimau besar dengan bulu oranye dan garis-garis hitam yang tampak menyatu dengan gelapnya hutan. Mata harimau itu berkilauan seperti bara api, menatap langsung ke arah Bayu. Bayu merasa tubuhnya kaku. Ia ingin berlari, tetapi kakinya tidak bisa digerakkan. "Rusa itu harimau," bisiknya dengan suara gemetar. Rusa putih melangkah maju, berdiri di antara Bayu dan harimau. Tubuhnya bersinar lebih terang, dan tanduknya yang panjang tampak seperti pedang bercahaya di tengah gelapnya malam. Harimau itu menggeram lebih keras, melangkah maju dengan kepala menunduk, siap menyerang. "Jangan tinggalkan aku, rusa," kata Bayu, air mata mulai menggenang di matanya. Harimau itu melompat maju dengan gerakan cepat, tetapi rusa putih segera bergerak melindungi Bayu. Dengan gerakan lincah, rusa itu mengarahkan tanduknya ke arah harimau, membuat binatang buas itu mundur beberapa langkah. Namun, harimau tidak menyerah. Ia kembali melompat, kali ini dengan lebih agresif. Rusa putih tidak gentar. Ia berdiri tegak, menghadapi serangan itu dengan keberanian luar biasa. Cahaya dari tubuhnya semakin terang, membuat harimau tampak ragu untuk mendekat lebih jauh. Harimau itu mengeluarkan suara geraman panjang, menatap rusa putih dengan penuh amarah. Bayu bersembunyi di balik batang pohon besar. Matanya tak bisa berpaling dari pertarungan itu. Ia merasa sangat takut, tetapi ia juga kagum melihat bagaimana rusa putih melindunginya dengan begitu berani. Setelah beberapa saat yang menegangkan, harimau itu tampak kelelahan. Ia menggeram untuk terakhir kalinya sebelum akhirnya mundur perlahan, menghilang ke dalam gelapnya hutan. Bayu menghela napas lega, tetapi tubuhnya masih gemetar karena ketakutan. Rusa putih berbalik dan mendekati Bayu, menundukkan kepalanya seolah-olah berkata, "Kamu aman sekarang." "Terima kasih, rusa. Kamu benar-benar hebat," kata Bayu dengan suara serak. Ia memeluk leher rusa itu, merasa sangat bersyukur. Namun, meski bahaya harimau telah berlalu, rusa putih tampak tetap waspada. Ia menggerakkan telinganya, mendengarkan suara-suara di sekitar mereka. Rusa itu tahu bahwa hutan masih menyimpan banyak ancaman, dan mereka belum sepenuhnya keluar dari bahaya. "Mari kita pergi dari sini," kata Bayu dengan pelan, seolah memahami kekhawatiran rusa itu. Mereka melanjutkan perjalanan, kali ini dengan lebih hati-hati. Rusa putih memastikan Bayu tetap berada di belakangnya, melindunginya dari kemungkinan bahaya lainnya. Meski tubuhnya lelah dan kakinya terasa berat, Bayu bertekad untuk terus berjalan. Ia tahu bahwa ia harus percaya pada rusa putih ini, makhluk ajaib yang telah menyelamatkannya dari cengkeraman harimau. Di tengah perjalanan, Bayu berbisik pelan, "Aku tidak akan lupa apa yang sudah kamu lakukan untukku. Terima kasih, rusa."
Rusa itu hanya melangkah maju dengan tenang, seolah tidak membutuhkan ucapan terima kasih. Tapi Bayu tahu, rusa itu adalah pelindungnya, dan ia merasa beruntung bisa bertemu dengan makhluk luar biasa seperti ini di saat paling genting dalam hidupnya. Malam semakin larut, dan udara terasa semakin dingin. Sudah 30 menit Bayu tetap mengikuti rusa putih itu dengan langkah yang lambat, karena tubuh kecilnya mulai kelelahan. Namun, ia berusaha untuk tidak mengeluh. Dalam hatinya, ia tahu bahwa rusa ini sedang membawanya kembali ke rumah, ke pelukan ibu dan ayahnya. Rusa putih terus berjalan, namun sesekali menoleh ke Bayu, memastikan anak kecil itu masih mengikutinya. Setiap kali Bayu tampak melambat, rusa itu berhenti sejenak, memberi waktu agar Bayu bisa beristirahat. "Rusa, apakah kita sudah hampir sampai?" tanya Bayu dengan suara kecil. Rusa itu menatap Bayu dengan lembut, lalu melanjutkan langkahnya. Meski tidak mendapat jawaban, Bayu merasa bahwa rusa itu memahami perasaan cemas dan lelahnya. Namun, perjalanan mereka kembali dihadang oleh sebuah tantangan. Saat mereka berjalan di tepian sungai kecil, Bayu mendengar suara gemuruh air yang semakin lama semakin keras. Tak lama kemudian, mereka tiba di sebuah sungai yang lebar. Arusnya sangat deras, dipenuhi bebatuan besar yang membuat air memercik ke segala arah. "Bagaimana kita menyeberang, rusa?" tanya Bayu sambil menatap sungai dengan takut. Ia tahu bahwa ia tidak akan bisa menyeberang sendiri. Rusa putih melangkah ke depan, berdiri di tepi sungai. Ia mengedarkan pandangannya, seolah-olah mencari jalur yang aman. Kemudian, ia melangkah perlahan ke dalam air. Tubuhnya yang bercahaya membuat air sungai yang gelap tampak berkilauan. Rusa itu menoleh ke Bayu, menganggukkan kepala seolah memberi isyarat agar Bayu mengikutinya. Bayu ragu-ragu. Air sungai itu tampak begitu dingin dan deras. Tapi ia tahu bahwa ia tidak punya pilihan lain. Dengan hati-hati, ia melangkah ke dalam air, merasakan dinginnya yang menusuk kulit. Rusa itu berjalan di depannya, memastikan Bayu tidak terbawa arus. Ketika mereka mencapai bagian tengah sungai, arus semakin kuat. Bayu tergelincir dan hampir terjatuh. Tetapi rusa putih segera berbalik dan menyodorkan tubuhnya agar Bayu bisa berpegangan. "Terima kasih rusa," kata Bayu dengan suara gemetar. Dengan usaha keras, mereka akhirnya berhasil mencapai tepian sungai yang lain. Bayu terjatuh duduk di atas tanah, mencoba mengatur napasnya. Rusa itu berdiri di sampingnya, mengibaskan air dari bulunya yang berkilauan. "Kamu benar-benar luar biasa," kata Bayu sambil tersenyum lemah. Setelah beberapa saat beristirahat, mereka melanjutkan perjalanan. Kini, suara-suara yang lebih akrab mulai terdengar di telinga Bayu. Ia mendengar suara gemericik air dari sungai kecil yang sering ia lihat di dekat desa, suara serangga yang biasa ia dengar di malam hari, dan bahkan aroma khas pohon-pohon yang tumbuh di sekitar rumahnya. Ini jalan pulang," seru Bayu dengan semangat baru. Ia mulai berjalan lebih cepat, hampir berlari, meskipun kakinya masih terasa lelah. Namun, ketika ia hampir keluar dari hutan, Bayu menyadari bahwa rusa putih itu berhenti. Ia berbalik dan melihat rusa itu berdiri di bawah sebuah pohon besar, menatapnya dengan pandangan yang lembut. "Kamu tidak ikut rusa?" tanya Bayu, merasa sedih membayangkan harus berpisah dengan temannya ini. Rusa itu menggelengkan kepala perlahan, lalu menundukkan kepalanya, seolah-olah menyuruh Bayu untuk melanjutkan perjalanan sendiri. Bayu mendekati rusa itu dan memeluknya erat. "Terima kasih sudah menyelamatkanku. Aku tidak akan pernah melupakanmu," katanya dengan air mata mengalir di pipinya. Rusa itu menatap Bayu untuk terakhir kalinya, lalu perlahan-lahan berbalik dan berjalan kembali ke dalam kegelapan hutan. Tubuhnya yang bercahaya perlahan memudar, hingga akhirnya menghilang sepenuhnya. Bayu berdiri di tempat itu untuk beberapa saat, merasa kehilangan. Namun, ia tahu bahwa rusa putih itu telah melakukan segalanya untuk membawanya kembali dengan selamat. Dengan hati yang penuh rasa syukur, Bayu melanjutkan langkahnya menuju desa. Ketika ia keluar dari hutan, Bayu melihat lampu-lampu rumah penduduk yang berkelap-kelip di kejauhan. Ia mendengar suara ayahnya yang memanggil-manggil namanya dengan panik. "Ibu! Ayah!" teriak Bayu sambil berlari ke arah mereka. Orang tuanya segera memeluk Bayu dengan erat. Air mata kebahagiaan mengalir di wajah mereka. "Kami sangat khawatir Bayu. Kamu kemana saja?"
Tanya ibunya sambil menangis. Bayu hanya tersenyum dan berkata, "Aku tersesat di hutan, tapi ada rusa putih yang menolongku. Dia membawaku pulang." Orang tuanya saling bertukar pandang, tampak bingung. "Rusa putih? Hutan itu tidak punya rusa seperti itu, Bayu," kata ayahnya. "Tapi aku benar-benar melihatnya, ayah. Dia menyelamatkanku dari serigala, harimau, dan membantuku menyeberangi sungai," kata Bayu dengan penuh keyakinan. Orang tuanya hanya mengangguk, meskipun mereka merasa sulit percaya. Namun, bagi Bayu, rusa putih itu adalah kenyataan. Ia tahu bahwa ia telah diselamatkan oleh makhluk yang ajaib, dan ia akan selalu mengingat malam itu sebagai malam di mana ia belajar tentang keberanian, keajaiban, dan rasa syukur. Ketika mereka berjalan pulang ke rumah, Bayu menoleh ke arah hutan untuk terakhir kalinya. Di kejauhan, ia merasa melihat sekilas kilauan cahaya putih, seperti tanda perpisahan dari rusa putih itu. Ia tersenyum kecil dan berbisik, "Terima kasih rusa. Semoga kita bertemu lagi suatu hari nanti." Hari-hari berlalu setelah Bayu kembali ke rumahnya. Desa kecil di tepi hutan itu kembali terasa tenang, seolah tidak ada yang pernah terjadi. Bayu kembali beraktivitas seperti biasa, bermain dengan teman-temannya, membantu ibunya di kebun, dan mendengarkan cerita ayahnya tentang dunia di luar desa. Namun, meskipun segala sesuatu tampak normal, perasaan Bayu sangat berbeda. Ia tidak pernah melupakan malam di hutan bersama rusa putih yang menyelamatkannya. Setiap kali Bayu duduk di depan rumah, menatap hutan yang mengelilingi desa, pikirannya selalu melayang kembali ke malam itu. Bayu tahu, di dalam hutan yang gelap itu, ada makhluk yang luar biasa, rusa putih yang telah mengajarkan keberanian, ketabahan, dan pentingnya saling membantu.